Sayang, besok kita bisa bertemu kan? Besok aku libur. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Mona yang sedang berbicara lewat telepon. Aduh sayang, besok aku nggak bisa. Besok aku ada kelas pagi. Lain kali saja ya. Satria yang menolak ajakan Mona dengan sangat lembut. Mona yang mendapat tolakan dari tunangannya pun akhirnya merasa pasrah. Akhir-akhir ini Satria terlalu sibuk, tapi Mona selalu berpikir positif. Maklum saja Satria sudah semester akhir, banyak yang harus ia kerjakan. Ya udah sayang, aku nggak apa-apa. Kita bisa bertemu lain waktu saja. Ucap Mona dengan lembut walaupun hatinya sedikit kecewa. Hari sudah semakin malam. Mona dan Satria pun segera mengakhiri telepon mereka. Seperti biasa dengan alasan Satria sudah mengantuk. Dan Mona mau tidak mau harus menurutinya. Mona pun sudah meletakkan ponsel di sebelahnya. Ia melanjutkan menonton drama Korea kesukaannya. Sambil berpikir apa yang akan ia lakukan besok saat libur bekerja kalau tidak bertemu dengan kekasihnya. Tidur di kamar seharian itu membuat Mona bosan dan kesepian. Ia paling tidak suka dengan suasana sunyi. Namun saat Mona sedang fokus menonton film kesukaannya, sambil menangis-nangis karena baper tiba-tiba ponselnya berdering. Mona pun seketika langsung menoleh ke arah ponsel dan di layar ponsel tertera jelas nama Tania sahabatnya. Tania, ngapain malam-malam Tania menelponku? Mona yang sudah meraih ponselnya. Mona yang awalnya sedang tidur santai kini beranjak untuk duduk. Halo, Nia. Mona yang sudah mengangkat telepon. Halo Nia, apa kamu besok bisa kumpul sama teman-teman? Kita mau kumpul nih, ucap Tania dalam telepon. Kebetulan sekali besok Mona libur bekerja dan tidak bisa pergi dengan Satria. Bisa-bisa kebetulan besok aku libur. Tadinya sih aku mau pergi sama Satria. Tapi Satria nggak bisa katanya ada kelas pagi. Ya sudah, daripada aku besok gabut di rumah, mending kita kumpul saja. Sudah lama kan kita nggak kumpul bareng. Mona yang begitu bersemangat. Wah, pas dong. Ada yang ingin aku bicarakan sama teman-teman denganmu. Ucap Tania. Hah? Bicara apa? Arisan, tanya Tania. Bukannya arisannya masih bulan depannya. Mona yang mengingat walau grup mereka ada acara arisan bersama. Tidak, bukan itu. Besok kamu juga tahu sendiri. Besok langsung datang ke cafe Lesia. Kita kumpul di sana saja sambil makan-makan. Baiklah, jam berapa? Tanya Mona. Nanti di grup aku serjam berapa? Tunggu aja, jawab Tania. Oke, Nia. Mona yang sudah mematikan sambungan telepon. Di tempat lain, Tania, Maria, dan Agnes sedang berkumpul di rumah Tania. Mereka sengaja membuat agenda kumpul bersama besok untuk memberitahu bahwa tunangan Mona itu berselingkuh. Bagaimana? Apa Mona mau? Tanya Maria yang melihat Tania baru selesai berbicara dengan Mona di telepon. Bisa, besok Mona libur kerja. Katanya mau pergi dengan Satria, tapi tidak jadi. Untung aja tidak jadi, jawab Tania. Duh, kok aku jadi yang deg-degan ya? Gak sanggup mau bilang sama Mona, sahut Agnes sambil menggigit ibu jarinya. Sama, aku juga takut. Gak bisa bayangin sih ekspresi Mona seperti apa. Jadi gak tega. Maria yang juga merasa galau. Udah gak apa-apa guys. Ini juga untuk kebaikan Mona. Sebelum Mona melangkah jauh bersama Satria. Kalau masih jadi tunangan kan masih mending. Coba kalau sudah nikah kan kasihan. Apalagi Mona masih muda. Ya kali udah mau jadi janda. Aduh gak banget sih nih. Amit-amit Tania yang memeluk dua sahabatnya. Iya benar. Yang penting Mona tahu dulu. Kalau Satria itu tidak baik. Mereka bertiga pun memutuskan untuk segera tidur. Karena besok harus bangun pagi. Namun saat mereka sudah merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur mereka malah tidak bisa tidur.
Mereka bertiga sama-sama menatap langit-langit kamar. Menurut kalian, apa besok Satria benar-benar ada kelas pagi? Atau malah bertemu dengan mamanya Mona, guys? Ucap Agnes yang sedang tidur di tengah-tengah Maria dan Tania. Maria dan Tania mendengar ucapan Agnes seketika menoleh bersamaan ke arah Agnes. Kok pikiran kita sama sih? Ucap Maria dan Tania bersamaan. Agnes yang mengetahui dua sahabatnya sama sepemikiran dengannya seketika juga heran. Ternyata bukan hanya dirinya saja, Maria dan Tania juga mempunyai pikiran yang sama. Kalau menurut kalian, Tante Willy dan Satria udah ngapain aja ya? Tanya Tania yang mulai berpikiran aneh-aneh. Lah, kamu ngapain sih Nia? Sampai berpikiran sampai sana. Jorok tahu. Maria yang sedikit memukul kepala Tania. Ya, secara kamu tahu sendiri dong, Tante Willy itu bukan anak gadis lagi, alias sudah tante-tante. Pengalaman dia sudah banyak beda dengan kita-kita. Ya, masa sih mereka cuma pergi nongkrong atau belanja bareng aja? Apa kamu lupa dengan ucapan Agnes kemarin? Agnes melihat Tante Willy dan Satria keluar dari kamar hotel bersama. Bagaimana aku bisa berpikir jernih seperti itu, ucap Tania. Ya, mungkin mereka hanya... Sebelum Maria melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Tania kembali menyahut. Hanya apa? Hanya kasih hei sambil melambaikan tangan gitu. Atau cuma cipika-cipiki aja gitu di dalam hotel. Ya nggak mungkin Lala. Itu hotel bukan tempat terbuka. Apalagi dua insan yang berbeda jenis. Ngapain lagi laki-laki dan perempuan di dalam hotel bersama? Dipikir aja deh, masa harus gue cabarin sih? Tania yang begitu kesal karena Maria. Ya benar sih, tapi kita nggak boleh berprasangka buruk dulu. Itu tidak baik. Tapi kalau dipikir secara logika, memang aneh jika mereka berdua belum ngapa-ngapain, ucap Maria. Saat Maria dan Tania sedang berdebat, membahas Nyonya Willy dan Satria, justru Agnes sudah tidur lebih dulu. Ia sudah terlihat pulas. Tania yang dari tadi tidak mendengar suara Agnes pun secara menoleh ke arah Agnes yang tidur di sampingnya. Yeh, nih anak udah molor aja. Kita aja nggak bisa tidur. Dia malah udah ngorok, dasar kebo. Maklum, dia baru pulang kerja langsung ke sini. Mungkin dia capek. Ya udah yuk, kita juga ikutan tidur. Aku juga sudah ngantuk. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Nanti malah ke bawah mimpi lagi. Dih, ogah gua mimpiin Satria yang sok ganteng itu. Mending mimpiin pacar gue si kanan. Tania yang meringukkan tubuhnya menghadap ke arah lain, sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang merasa dingin. Maria yang mendengar ucapan Tania seketika hanya tersenyum. Tania pun juga meringkukkan tubuhnya menghadap ke arah tembok lalu memejamkan matanya. Pagi ini hari begitu terlihat sangat cerah. Maria sudah bersiap untuk pergi untuk berkumpul dengan teman-temannya di Cafe Leci. Mona terlihat bahagia bisa berkumpul dengan sahabatnya. Ya, walaupun di hari liburnya ia tidak bisa menghabiskan waktunya dengan sang kekasih. Mona terus menuruni anak tangga sambil bersenandung ria. Mona begitu terlihat cantik menggunakan kaos berwarna pink dipadukan dengan rok yang tidak terlalu seksi. Ia terlihat sederhana namun sangat elegan. Namun saat sampai di ruang tamu, ia melihat mamanya sedang menelpon seseorang. Mona yang bertanya-tanya pun seketika berhenti sejenak. Mama mau kemana pagi-pagi sudah rapi? Ucap Mona pelan, kala melihat mamanya terlihat cantik walau hanya melihat dari belakang. Apa mama libur? Lanjut Mona. Mona terus berdiri di tempat sambil memperhatikan mamanya yang sedang sibuk berbincang dengan seseorang. Kamu harus ikut ke dokter kandungan, ucap Nyonya Willy yang belum paham akan kehadiran Mona di belakangnya. Mona yang mendengar mamanya membahas dokter kandungan pun seketika semakin bertanya-tanya apa benar dugaannya selama ini bahwa mamanya hamil lagi. Iya, bagaimana ini? Kamu harus bertanggung jawab,
ucap Nyonya Willy lagi. Mona pun seketika menatap aneh kepada sang mama. Bertanggung jawab, ucap Mona seketika membuat Nyonya Willy terkejut, langsung menoleh ke arah Mona. Nyonya Willy yang melihat kehadiran anaknya pun sontak langsung menutup teleponnya. "Ah, kamu mengagetkan mama aja, Mona," ucap Nyonya Willy. Mona pun tersenyum kala menatap wajah sang mama. "Good morning, Ma," sapa Mona. "Good morning, sayang. Kamu mau kemana pagi-pagi sudah terlihat cantik? Apa kamu sedang libur?" tanya Nyonya Willy sambil membelai anak keduanya. "Iya, Ma. Mona sedang libur. Mama sendiri nggak berangkat kerja?" tanya Mona balik. "Mama juga sedang libur, sayang. Ini Mama mau ke rumah teman Mama karena teman Mama ada yang mau melahirkan," jawab Nyonya Willy. "Ah, ya sudah. Mona pamit dulu ya, Ma. Mona mau kumpul sama teman-teman karena sudah lama nggak kumpul." Mona yang berpamitan dengan sang mama. "Iya, sayang. Kamu hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut," titah Nyonya Willy. Setelah berpamitan dengan sang mama, Mona pun sudah berjalan keluar rumah. Ia pun sudah masuk ke dalam mobil mewah berwarna merah, yaitu mobil Mona sendiri. Mobil hadiah dari sang ayah karena Mona berhasil menjadi dokter seperti yang ayah inginkan. Mobil pun sudah melaju meninggalkan rumah megah tersebut untuk menuju ke Cafe Leci. Jalanan tampak sepi karena mengingat hari ini bukan hari libur. Mona begitu terlihat fokus melanjutkan mobilnya sambil bersenandung. Tidak lama, hanya 15 menit, Mona pun akhirnya sudah tiba di kafe tempat dia terkumpul dengan sahabatnya. Mona berjalan masuk ke dalam kafe. Di sana Mona bisa melihat bahwa Agnes, Maria, dan Tania lebih dulu tiba. "Hei, maaf telat." Mona yang sudah menyapa ketiga sahabatnya. "Tidak, Ria. Kita bertiga aja yang datangnya terlalu awal," ucap Maria. Mona pun sudah duduk di depan Tania dan Agnes, sedangkan Maria duduk di sebelahnya. Mereka berempat sudah memesan beberapa minuman dan makanan untuk dinikmati sambil berbincang-bincang. "Jadi apa yang ingin kalian bicarakan kepadaku? Tumben sekali," tanya Mona sambil menyantap kentang goreng di depannya. Maria, Tania, dan Agnes pun seketika terdiam. Kala mendengar pertanyaan dari Mona, mereka bingung harus memulai dari mana. Tania pun seketika sedikit menyentuh tangan Agnes agar berbicara lebih dulu. Agnes yang mendapat sentuhan dari Tania pun seketika melirik ke arah Tania, namun Agnes juga takut dan bingung. "Cepat," ucap Tania pelan agar Agnes berbicara lebih dulu. "Apa? Kok aku sih?" Agnes yang juga menatap ke arah Tania. "Iya kan? Kamu yang lebih dulu tahu soal mereka," ucap Tania lagi. Mona yang melihat kedua temannya tidak jelas pun seketika bingung. "Kenapa sih, guys? Apa yang ingin kalian bicarakan? Bicara saja, santai aja deh." Maria yang melihat Tania dan Agnes pun juga merasa geram. "Gini ya, kita mau tanya, apa mamamu dan Satria itu dekat?" tanya Maria secara tiba-tiba. Mona yang mendapat pertanyaan dari Maria pun seketika menoleh. "Dekat dalam arti apa maksud kamu?" tanya Mona balik. "Ya, seperti kayak mereka pernah pergi berdua ke mall untuk belanja, pernah nganterin mama kamu ke bandara, atau pergi bersama gitulah," lanjut Maria. Tania dan Agnes yang mendengar Maria lebih dulu berbicara pun menjadi lega. "Untuk sejauh ini sih mamaku dan Satria biasa-biasa saja. Ya mereka kalau ketemu ya dekat, ngobrol biasa. Tapi kalau pergi berdua saja aku belum pernah melihatnya. Soalnya kan kalian tahu sendirilah, mamaku itu sibuk dan Satria juga orangnya pemalu. Apalagi Satria juga jarang main ke rumah karena kita sibuk dengan kesibukan masing-masing," jawab Mona. "Tapi masalahnya gini, Ria.
Ada yang ingin kita ceritakan sama kamu, tapi kamu jangan tersinggung ya. Maria yang juga terlihat takut kalau Mona akan marah. It's okay, no problem. Cerita aja, ucap Mona. Waktu itu Agnes bercerita dengan kita kalau dia pernah bertemu dengan mamamu dan Satria bersama pergi ke supermarket. Hanya berdua saja, tidak ada kamu. Dan Agnes juga pernah melihat kalau Satria pernah ngantarin mama kamu ke bandara waktu mama kamu mau pergi ke luar kota. Dan yang mengejutkannya lagi, Agnes juga pernah melihat mamamu dengan Satria keluar dari kamar hotel berdua. Saat kita tahu cerita itu dari Agnes, kita awalnya tidak percaya dan merasa biasa-biasa saja. Karena menurut aku dan Tania itu hal wajar, karena Satria adalah calon menantu mama kamu. Maria yang mulai menceritakan Satria kepada Mona. Tapi yang buat kita mengganjal, kenapa mereka saling bertemu hanya berdua saja, tanpa adanya kamu atau papamu. Itu aneh menurut kita. Nah, akhirnya kita mencoba untuk menyelidiki ucapan Agnes itu benar atau salah. Dan di waktu itu kita bertiga dengan sengaja mengikuti mamamu. Kita memantau mamamu di kliniknya. Dan maaf, benar saja saat kita melihat mamamu ia bersama Satria di dalam mobil. Awalnya kita tidak percayalah kalau itu mamamu dan Satria. Tapi memang itu kenyataannya, lanjut Maria. Jadi kalian semua buntuti mamaku dan Satria tanpa sepengetahuanku, tanya Mona. Iya nak, karena kita takut kalau Satria dan mamamu ada hubungan, lanjut Tania. Kenapa kalian lancang sekali mengikuti keluargaku tanpa sepengetahuanku, dan jangan cerita yang tidak-tidak. Aku dan Satria sudah bertunangan. Mana mungkin dia mendua? Apalagi mendua dengan mamaku sendiri. Mamaku juga sudah tua. Mana mungkin dia berselingkuh dengan berondong seperti Satria? Apa kalian gila bisa berpikir seperti itu? Mona yang tersinggung dengan cerita teman-temannya. Awalnya kita semua juga berpikiran kita gila, Rin. Karena merasa tidak mungkin mamamu dan Satria ada hubungan, sahut Agnes. Lalu kalian kira dengan mereka satu mobil bersama atau ke supermarket bersama, mereka berdua ada hubungan? Kenapa pendek sekali cara berpikir kalian? Apakah berarti satu perempuan dan satu laki-laki berdua di mobil itu berselingkuh? Bukan begitu maksud kita. Nah, kita membuntuti mamamu juga hanya ingin memastikan apa yang dilihat Agnes itu salah apa benar. Apa kalian berbicara seperti ini hanya ingin merusak hubunganku dengan Satria dan mamaku? Untuk apa kalian ingin merusak hubunganku? Tidak ada yang ingin merusak hubunganmu. Kita hanya takut kamu mendapat laki-laki yang tidak baik. Nia, lanjut Mona lagi. Mona pun seketika berdiri dari tempat duduknya. Tidak baik apa? Kalau Satria tidak baik, dia tidak akan berani melamarku secepat ini. Dan selama ini dia juga tidak pernah macam-macam kepadaku. Kalian sangat tega, berpikir buruk tentang Satria dan orang tuaku Mona yang terlihat marah. Bukan begitu maksud kita, nak. Dengarin dulu. Maria yang mencoba menenangkan Mona, namun Mona begitu terlihat marah. Sudah cukup. Aku kecewa dengan kalian bertiga. Kukira sahabat yang baik, namun ternyata aku salah. Mona yang berjalan pergi begitu saja untuk keluar dari kafe. Mona teriak, Maria. Namun Mona tidak lagi mengindahkannya. Maria pun seketika ingin mengejar Mona, namun dihalangi oleh Tania. Tidak usah dikejar. Dia sudah marah. Pasti tidak akan mendengarkan ucapan kita lagi, ucap Tania.